Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan kaji dan kita akan bahas bersama mengenai tema beribadah secara terukur. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada prinsip-prinsip pokok yang harus kita pedomani yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Toha, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha ma anzalna, kami tidak turunkan, 'alaika kepadamu Muhammad al-Qur'ana, Al-Qur'an, litashqa, agar kamu celaka, agar kamu merasa kesulitan. Jadi kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk mencelakakanmu, kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyulitkanmu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa prinsip yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak pernah menginginkan kesulitan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 potongan ayatnya Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian kita lihat surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan atas kalian di dalam agama ini. Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam agama ini. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah sampaikan, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan, apabila mereka membelanjakan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidak menggunakan harta itu dengan cara berlebih-lebihan, walam yakturu, dan mereka tidak membelanjakan atau menggunakan harta itu secara pelit, wa kana baina dzalika qawama, yang dilakukan adalah antara bainal israf wat takdir, antara berlebih-lebihan dan antara pelit, yaitu at-tawassut, yang sedang-sedang saja.
Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa ayat yang menjadi prinsip bagi kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya harus mengacu kepada prinsip ini. Makanya secara faktual di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa umat Islam itu memang ada 3 klasifikasi. Di saat mereka dituntut untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Allah sampaikan faktanya memang ada 3. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Thumma awrasna, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Kitab, kitab suci Al-Quran kami wariskan kepada siapa? Alladzina istafayna min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Bagaimana sikap mereka ketika menerima Al-Quran yang menjadi pedoman hidup buat mereka, yang menjadi manhaj dan rujukan buat mereka? Kata Allah, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Disebutkan oleh Allah dari kelompok yang paling bawah. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada orang yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati, dan di antara mereka ada orang yang senantiasa bergegas melaksanakan kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia Allah yang sangat besar. Jadi faktanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengamalkan Al-Quran ada 3 kelompok. Dzalimun li nafsihi disampaikan oleh Allah dari bawah, kelompok yang paling rendah, kelompok yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Maknanya apa? Para ahli tafsir mengatakan mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Al-Quran, melaksanakan perintah Allah, tapi pada waktu yang sama mereka juga melanggar aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Wa minhum muqtasidun, mereka adalah orang yang tengah-tengah, bukan sekedar perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak yang dilaksanakan, meskipun tidak secara keseluruhan sunnah Rasul dilaksanakan. Tapi ya kadang-kadang larangan Allah juga dilanggar. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling tinggi, kelompok yang pertama sesungguhnya. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, di antara mereka adalah ada orang yang senantiasa bergegas di jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir sedikit sekali pelanggaran terhadap aturan Allah, sehingga jumlah amal soleh mereka lebih besar dibanding dengan keburukan atau pelanggaran mereka terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faktanya umat Islam itu ada 3 kelompok begitu. Menjadikan mereka orang yang soleh semua sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul mustahil. Menjadikan mereka kemudian dzalimun li nafsihi, ya tentu tidak semua orang mau seperti itu. Kadang-kadang orang ingin mendapatkan sesuatu yang paling baik dalam hidup ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau faktanya di dalam Al-Quran
Disampaikan oleh Allah bahwa klasifikasi umat Islam ada 3 kelompok yang seperti itu. Maka di saat mereka beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan mereka lakukan ibadah itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan target yang diinginkan oleh mereka. Kalau kita bekerja untuk urusan dunia saja, kadang-kadang targetnya macam-macam. Ada orang yang ketika bekerja di dunia targetnya yang penting cukup, sekedar untuk makan cukup, ya sekedar ya untuk hidup ada kelebihan sedikit cukuplah, nggak usah ngoyo. Pokoknya setiap bulan kita sudah dapat income, sudah dapat gaji, sudah nggak usah ngoyo pakai ini dan itu, ribet hidup ini. Ada orang yang targetnya sederhana. Ada orang yang targetnya hanya sekedar untuk menutup makan saja. Yang penting makan sudah selesai, nggak ada yang lain-lain. Soal urusan pendidikan macam-macam adalah urusan yang kesekian. Ya, ada orang yang punya prinsip lagi cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah. Sama-sama, ya. Ada yang mengatakan pas-pasan. Pas-pasan, pas beli mobil ada duitnya, pas kawin lagi ada duitnya. Maunya pas-pasan dia. Jadi memang manusia begitu faktanya. Kalau urusan dunia seperti itu, bagaimana urusan akhirat? Semuanya juga sama. Semua sama. Kalau urusan dunia faktanya begitu, apalagi urusan akhirat. Maka kita ingin seperti apa yang kita harapkan nanti akhirat itu, sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Kadang-kadang ada orang yang begitu sholat, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan zikir Allahumma antas salam, tapi yang terjadi adalah Allahumma lantas jalan, kabur habis sholat, la zikir wala yang lain. Ada yang begini, ada modelnya. Siapa? Pedagang. Giliran sholat, softnya paling belakang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur dia langsung. Yang begini ada. Tipikal pedagang, ya. Termasuk ini ngukurnya adalah hari Jumat. Ada orang yang tidak cukup seperti itu. Giliran sholat pengen berjamaah, jamaahnya nggak tanggung-tanggung, jamaahnya gelombang yang pertama. Bukan hanya sekedar jamaah ada satu imam, ada satu makmum, tidak, tapi jamaahnya gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua, yang ketiga nggak mau dia, apalagi jamaahnya 2 orang saja nggak mau. Ada yang begitu. Itu adalah pilihan hidup. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa ternyata di sana ada syarat minimal masuk surga. Rasul sederhana memberikan syarat minimal masuk surga. Asal orang itu sudah sholat 5 waktu, sudah berpuasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, masuk surga. Tuh coba lihat, ada salah seorang sahabat yang ingin memastikan bahwa amaliannya itu kira-kira bisa mengantarkan dia ke surga atau tidak. Dia galau, dia datang kepada Allah Subhanahu, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasul, bagaimana pandangan Anda, bagaimana pendapat Anda wahai Rasul? Idza shallaitul maktubat, jika saya salat yang 5 waktu, wasumtuh Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, yang halal saya halalkan, wa haramtul haram, dan yang haram saya haramkan, a'adkhulul jannata, apakah saya akan masuk surga Rasul? Qala na'am, iya. Berapa syaratnya tadi? 4. Salat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan,
semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dihalalkan, semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya diharamkan. Apakah saya masuk surga? Naam, iya. Ya tentu surga yang model begini ya pasti beda dengan surga orangnya yang ahli tahajud, ahli berjamaah, sholatnya bukan sekedar sholat sunnah, sholat fardu saja, sholat sunnah juga dilaksanakan, pastinya berbeda. Tapi hanya untuk memastikan diri masuk surga, masuk dia. Perkara nanti surganya itu yang seperti apa harganya, surganya seperti apa yang disediakan oleh Allah, enggak ada masalah, karena surga itu ada 100 tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Wa idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu al-firdaus. Jika kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, fas'alu al-firdaus, mintalah surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu KKM ya. Masuk surga seperti itu. Jadi patokan orang nilainya itu sholat 5 waktu atau tidak, puasa Ramadan atau tidak. Jangan kemudian sholatnya nggak pernah di masjid, lain lagi itu urusannya. Pertanyaannya adalah dia sholat atau tidak? Sholat, alhamdulillah. Tapi ya gitu sholatnya Pak, jarang di masjid dia. Saya lihat sholat terus di rumah dia katanya. Perkara nanti dia mau ke masjid, mau kemudian sadar mau ikut kajian di mana saja, itu adalah nomor sekian. Yang penting dia sholat atau tidak, untuk memastikan bahwa dia masih ingat Allah atau tidak, untuk memastikan dia itu ya orang Islam atau tidak. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ternyata masuk surga minimal ya minimal sholat fardu, puasa Ramadan. Biarpun dia tidak pernah rawatib qabliyah ba'diyah, enggak pernah tahajud, apalagi pakai duha segala, salat sunnah mutlak segala, enggak dia. Tapi dia pure, hanya memastikan diri bahwa dia adalah melaksanakan salat dan melaksanakan puasa Ramadan, ditambah semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dihalalkan, dan yang diharamkan oleh ya Allah dan Rasulnya diharamkan. Ya selesai, dia masuk surga. Tetapi jemaah sekalian, di satu sisi ya kita ini dianjurkan untuk bisa mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalian harus mengikuti sunnahku. Sunnah ini maknanya apa? Sunnah adalah apa saja yang dilakukan oleh Nabi, apa saja yang ditetapkan oleh Nabi, dan apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi Rasul yang memberikan satu penjelasan bahwa KKM minimal masuk surga seperti itu. Satu sisi Rasul yang memerintahkan kepada kita agar kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berbicara mengenai sunnah Rasul jamaah sekalian, para ulama itu kan melihat, mendalami, mendalami ya, kemudian memahami dengan seksama ya, kemudian sunnah itu akhirnya dipilah dan dipilih. Ada sunnah yang memang mau tidak mau harus kita ikuti. Jika kita tidak mengikutinya, pastinya ya kita tidak sah ibadah kita. Contohnya sholat. Sholat ini tata caranya harus mengikuti Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Di saat kita haji, kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian dari aku. Enggak mungkin orang sholat ngarang, enggak mungkin orang sholat ngarang, enggak mungkin orang haji ngarang. Mau tidak mau harus mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sholat itu kan kemudian disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanas alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Sehingga ketika ada orang salat subuh, sekarang ini subuhnya jam 4. Kalau jam 4 tadi salat subuh, berarti dia sudah mengikuti sunnah Rasul.
Jam 4:30 mengikuti melaksanakan sholat subuh, mengikuti sunnah Rasul. Ya kira-kira kalau syuruknya itu adalah jam 5:25. Satu contoh syuruknya, sholat subuhnya jam 5:20. Masih mengikuti sunnah Rasul atau tidak? Masih mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau di luar itu baru tidak mengikuti sunnah Rasul. Rasul mengatakan man adraka rakaata fi waqtiha faqad adraka shalah, kata Nabi. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat di waktunya, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu secara sempurna. Jadi patokannya orang itu minimal itu kalau sholat jangan sampai kemudian waktunya nggak dapat, kita minimal itu satu rakaat di waktunya. Sehingga kalaulah kemudian kita dalam kejebak macet dan lain sebagainya, pastikan usahakan agar kita masih melaksanakan sholat di dalam waktunya itu minimal adalah satu rakaat itu kita laksanakan pada waktunya. Satu contoh sholat zuhur sekarang asalnya jam 3. Begitu dapat 2 rakaat lagi berdiri, masjid sebelah sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjut. Karena kita sudah dapat 1 rakaat di waktunya, sholatnya masih dianggap sempurna. Tetapi yang model begini itu ya kadang-kadang, bukan setiap hari. Kalau setiap hari mah lain lagi tuh urusannya. Jadi Allah memberikan kemudahan, Nabi memberikan kemudahan ini maksudnya itu kadang-kadang, bukan menjadi harian. Jangan orang sholatnya kemudian modelnya begitu terus, jelimet urusannya, kayak ngitung duit aja jelimet banget. Giliran sholat duhur pepetin waktunya, dapat 2 rakaat ya langsung asar, habis asar langsung sholat asar dia. Ntar maghribnya gitu juga katanya, mau dijamak katanya. Jamak apa kata? Ya ini ya jamak masing-masing waktunya. Kalau jamak model begitu sih bukan jamak, itu jamaknya orang sakit. Itu namanya jam'an surian, jamak suri, jamak formalitas. Itu bagi orang yang sakit. Kalau Anda sehat alhamdulillah, kemudian praktek melaksanakannya sholat model seperti itu kulla yaum, setiap hari, berarti pada dasarnya Anda adalah sakit. Cuma sakitnya nggak kelihatan aja, sakit apa itu. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat. Jadi yang penting pada koridor waktunya. Hanya saja Rasul ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyus shalah ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasul, amalan apa yang paling baik? Rasul mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktu. Sholat masih pada awal waktu. Jadi kita dikasih kesempatan oleh Rasul, bagi yang ingin mengejar sabiqum bil khairat, ya sholatnya di awal waktu. Bagi orang yang mengejar tadi yang penting, dia tidak melanggar aturan Allah, meskipun ya sholatnya hanya menjelang akhir waktunya, last minute, tetapi paling tidak masih ada beberapa rakaat yang dilakukan pada waktunya. Hal itu tentu ya tidaklah salah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya memberikan kelonggaran kepada ya umatnya untuk melakukan sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Tetapi Rasul hanya ingin memastikan bahwa kalau kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, laksanakan sesuai dengan kemampuan dan ukuran kita. Sekarang kita lihat, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, tiba-tiba Aisyah sudah ditemani oleh seorang teman ya perempuannya. Kaget Rasul, man hadihi, siapa ini? Aisyah. Oh Rasul, ini Rasul, ibu ini Rasul. Luar biasa Rasul ibadahnya. Tudkaru min kasrati salatiyah, salatnya banyak sekali Rasul. Bukan sekedar salat wajib yang dilakukan, salat-salat sunnahnya juga tidak pernah ditinggalkan. Apa kata Rasul kepada Aisyah dan kepada ibu yang di samping Aisyah radhiyallahu anha? Mah. Jadi mahnya ini bukan mah Indonesia, bukan mamah, bukan. Mah. Pakai ha. Mah alaikum bima tutiqun.
Jangan begitu. Kalian itu harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan. Fa wallahi la yamallu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan hatta tamallu, sehingga kalian sendiri merasa bosan. Jadi Rasul mengatakan begitu. Mah, jangan begitu. Dalam konteks memaksakan diri. Fa wallahi, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri merasa bosan. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, karena sebaik-baik agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang bisa dilakukan oleh pelakunya itu ya secara konstan, terus menerus, continue, nggak pakai anget-anget tai kodok katanya. Jadi nggak kayak orang Betawi gitu, giliran rajin, giliran enggak. Ini yang parah. Wa kana ahabbud dini ma dawama sahibuhu ilaihi, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dawama sahibuhu alaihi, sebaik-baik agama adalah agama yang dilakukan secara konstan terus menerus, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada tambahan wa in qalla, sekalipun sedikit. Orang bisa jamaah terus setiap hari, meskipun kadang-kadang jamaahnya bukan di awal waktu, bukan jamaah gelombang pertama, tapi dia bisa mempertahankan jamaah, itu jauh lebih baik daripada dia berusaha ngejar jamaah di awal waktu, tiba-tiba untuk kesekian harinya dia tidak bisa melaksanakannya karena satu dan lain hal. Maka ini menjadi pertimbangan. Kalau kita lihat jamaah sekalian, Rasul di saat melaksanakan ibadah secara mandiri dan ibadah yang dilakukan bersama dengan sahabatnya, Rasul memberikan contoh yang berbeda. Rasul di saat ibadah mandiri, satu contoh salat tahajud. Salat tahajudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan itu ada dua model. Kadang-kadang dilaksanakan 8 rakaat dengan 3 witir, kadang-kadang sehingga jumlahnya adalah 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang Rasul sholatnya adalah 2 rakaat, 8 rakaat sama 3 rakaat, sehingga total general 13 rakaat. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi tergantung. Kalau Rasul mungkin bangunnya agak awal, beliau melaksanakan sebelum tahajud, melaksanakan sholat 2 rakaat dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali sholat tahajudnya dengan 2 rakaat yang agak cepat sedikit. Setelah itu baru tahajud 8 rakaat, ya, rakaatain sholatul laili masna masna. Sholat tahajud itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru ditutup dengan yang ketiga adalah witir. Kalau waktunya agak mepet, Rasul langsung tahajud 8 rakaat, ya, kemudian ditutup dengan witir. Tetapi yang menarik jamaah sekalian, meskipun hanya antara 11 rakaat 13 rakaat, tahajud yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat maksimal. Kalau kita lihat kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa tahajudnya Rasul 1 rakaat itu ya bisa surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua surat Ali Imran. Ini tahajudnya Rasul. Karena saking lamanya berdiri, saking lamanya sujudnya juga sama, rukuknya juga sama. Kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam efeknya kakinya pada bengkak, wajar. Saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud, sehingga kakinya pada bengkak, wajar. Makanya kan diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasul, kenapa mesti begini? Bukankah Allah Ta'ala mengampuni dosamu yang sudah lewat maupun yang akan datang? Kenapa Rasul merasakan begini? Rasul hanya menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini menjadi hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita lihat, afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini menjadi hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini sholat tahajudnya yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, ya ketika ada salah seorang sahabatnya yang ingin tentu melaksanakan sholat yang seperti itu. Contoh Zainab ini kita lihat. Zainab itu saking semangatnya beribadah, pokoknya mau tidak mau kita pengen tahajud, sehingga kalau dalam kondisi ngantuk-ngantuk gimana caranya biar saya tetap bisa sholat tahajud, maka Zainab pasang tali di masjid. Itu ada tali di tiangnya, ditarik tali ke sana, dibentangkan tali itu. Kemudian kalau Zainab lagi agak ngantuk-ngantuk dikit, ya tali itu buat nyandar, saking semangatnya ingin melaksanakan sholat tahajud. Maka begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat Anas, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba melihat tali terbentangkan di antara dua tiang yang ada. Rasul bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apaan ini? Qalu hadhihi li Zainab. Hadza li Zainab. Rasul, ini talinya Zainab. Kenapa? Biasa Rasul, fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Ya ketika Zainab itu agak capek sholatnya, sholat tahajudnya, ta'allaqat bihi, dia sambil buat ya bergelantungan, buat nyandar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, enggak usah seperti itu. Khulluhu, lepas itu tali, lepas. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian sholat di saat dia betul-betul fresh, di saat dia betul-betul punya tenaga, punya semangat untuk itu. Jangan sampai diiringi dengan rasa kantuk-kantuk dan sejenisnya. Fa idza fatar falyarkud, kata Nabi, apabila dia merasa kantuk, falyarkud, tidur dulu, baru kemudian ya dia sholat. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini yang disampaikan Rasul. Contohnya Rasul seperti itu. Tapi begitu ada sahabatnya yang dengan semangat 45 ingin melaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya Rasul justru melarangnya. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk sedangkan dia dalam keadaan sholat, ya falyarkud, hendaknya dia tidur dulu, hatta yadhhaba anhun naum, sampai rasa kantuk itu hilang. Fa inna ahdakum idza shalla wa huwa na'isun, karena salah seorang di antara kalian apabila dia sholat dalam keadaan ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfirullah, boleh jadi dia sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayasubbu nafsahu, tiba-tiba dia malah mencela dan memaki-maki dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi. Kadang-kadang kalau orang ngantuk, begitu sholatnya baca surat Al-Kafirun, tiba-tiba ngeloyor bacanya, la a'budu ma ta'budun, ya tiba-tiba ya wa ana a'budu ma ta'budun wa la ana abidum ma abatum, tiba-tiba wa ana abidum ma abatum, alanya hilang. Kehilangan la doang parah. Mestinya wala ana abidum ma abatum, ngeloyor bacanya wa ana abidum ma abatum, dan saya menyembah Tuhan yang kalian sembah. Kalau ada lanya kan, dan saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, lanya hilang. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi maka ketika ada sekelompok anak muda ini, anak muda di mana-mana semangat, memang pada zaman ini pun semangat. Mereka saking semangatnya sampai mendatangi rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai rumah Rasul, istri Rasul tidak ada ditemui oleh istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada istri Rasul mengenai keseharian dan ibadah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ya para istri Rasul menjawab, ya biasa Rasul kalau malam gimana, ditanya Rasul kalau malam ya tidur, ya begitu tidur tengah malam bangun tahajud, habis tahajud menjelang subuh Rasul tidur lagi. Oh gitu ya.
Saya pikir tuh nggak kebayang deh. Saya pikir Rasul kalau malam nggak pakai tidur, sholat terus, ibadah terus begitu. Terus kira-kira kalau siangnya gimana Rasul? Ya Rasul biasa kalau siang, ya kadang Rasul berpuasa, kadang tidak. Yuftiru yauman wa yasumu yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Oh seperti itu ya. Saya pikir itu Rasul itu setiap hari berpuasa terus, nggak berpuasa. Terus gimana Rasul baca Al-Qur'annya gimana? Ya Rasul kadang baca Al-Qur'an, ya kadang istirahat, tidak. Anak muda ini tampaknya kurang bisa menerima. Oh, mereka berdebat sendiri. Oh iya. Rasul ya wajarlah kalau Rasul. Wajarnya kenapa ya? Rasul kan sudah dapat garansi dari Allah. Semua dosanya diampuni oleh Allah, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang, wajar. Kalau kemudian Rasul sholatnya seperti ini, wajar. Lah kita ini gimana? Nggak jelas nasibnya. Belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah. Wajar kalau kita begini. Kalau saya sih nggak gitu deh. Saya maunya semalaman sholat tahajud terus, nggak pakai tidur. Saya maunya siangnya itu puasa terus, nggak puasa. Yang satu lagi saya juga sama. Saya nggak mau nikah. Soalnya tahu sendiri kalau nikah urusannya panjang. Buru-buru pakai tahajud segala katanya. Ini anak-anak muda semangat matlima ini lagi diskusi kecil. Tiba-tiba di saat mereka diskusi kecil seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ada apa ini? Ada apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mendapatkan jawaban dari mereka. Rasul tegaskan ke tengah-tengah mereka, "Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Kata Rasul, "Ingatlah, sesungguhnya saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Saya orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang lebih takut daripada saya? Mana ada orang yang lebih takut daripada saya? Enggak ada. Saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asum wa uftir." Tetapi saya biasa, saya puasa, kadang saya juga tidak puasa. Wa usolli wa arkud. Saya biasa kalau malam ya saya tidur, saya bangun sholat. Saya tidak kemudian sholat terus, tidak. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Rasul jelas ya, saya menikahi wanita, bukan laki-laki ya. Ini kan jelas, bahasanya jelas. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Jangan sampai kebalik-balik orang itu, giliran nikah sama laki. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golongan dari aku. Pastinya hadis ini bapak-bapak sering dengar, tapi yang didengar adalah yang bagian terakhir doang. Yang ujungnya jarang dengar, tapi yang bagian terakhir yang sering didengar. Jadi ini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan berlebih-lebihan seperti itu kalau beribadah. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri. Makanya kata Jabir radhiyallahu anhu, jadi kalau kita lihat Rasul giliran tahajudnya luar biasa lama sekali, tapi giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para sahabatnya, kata Jabir, fakana sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rasul sholatnya enggak terlalu lama, khutbahnya juga enggak terlalu lama, sedang, qasdan, sholatnya sedang, khutbahnya juga sedang. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjamaah, di mana salah satu jamaahnya ada ibu-ibu yang sedang bawa anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya menangis. Tumben-tumbennya Rasul sholatnya agak dipercepat sedikit, sampai para sahabat pada kaget. Loh, kenapa Rasul? Lima jawazta sholataka ya Rasulullah, wahai Rasul, mengapa anda mempercepat sholatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Rasul adalah, saya tadi mendengar ada seorang ibu-ibu, tampaknya dia bawa anak kecil, anaknya sedang menangis. Saya tidak bisa membayangkan perasaan apa yang sedang dialami oleh ibu-ibu itu.
Karena itu saya sengaja percepat sedikit sholat saya agar ibu itu tidak terlalu gelisah dan tidak terlalu terganggu dengan sholat ya dilakukan oleh imam. Makanya kata Nabi, jika anda menjadi imam fakhaffif, percepat sedikit sholatmu. Tetapi kalau kamu sholat untuk dirimu sendiri, fatawil, silakan lakukan dengan sepanjang mungkin. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu kita lakukan secara terukur urusan ibadah ini. Diukur dengan apa? Dengan kemampuan kita. Diukur dengan kondisi kita. Kalau seorang karyawan ibadahnya ya namanya model karyawan. Apalagi karyawannya mohon maaf jadi satpam dia. Pasti sholatnya jamaah berada di bagian yang terakhir dia, karena dia megang kunci. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pasti dia buru-buru harus ya membuka pintu itu. Kalau dia posisinya jadi OB, gimana jamaahnya? Ya dia tetap standby, sholatnya di pinggir. Begitu nanti kira-kira ada ya yang kotor-kotor, mau tidak mau segera harus dibersihkan dia. Karena tugasnya dia. Tapi kalau yang bos beda lagi. Kalau bos itu kan bebas dia masuknya jam berapa kan gitu, nggak ditentukan waktunya, santai banget. Ya kalau yang namanya karyawan biasa, staf, masuknya jam berapa? Jam 1 tank. Kalau bos ada kelonggaran waktu, dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Orang yang masih produktif dengan orang yang sudah pensiun tentu beda. Orang yang masih produktif kerja di saat melakukan segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena kalau tidak pasti akan ada menjadi korban. Tapi kalau orang yang sudah pensiun waktunya lebih longgar, kapan saja dia mau melakukan itu silakan saja. Kalau pensiunan mohon maaf jam 2 malam dia bangun, begitu sholat tahajud terus ya zikir, baca tahajud, tilawah Al-Quran sampai kemudian subuh. Begitu habis subuh ya jamaah, berjamaah zikir, olahraga kecil ya, kira-kira ntar sarapan jam setengah 7 atau jam setengah 8. Begitu jam 10 istirahat, bisa tidur dia ya. Ntar jam 11 bangun persiapan sholat zuhur, nggak ada masalah Pak. Wong dia nggak ada kegiatan, dia pensiun. Tapi bagi orang yang masih produktif ini akan bermasalah nanti. Apalagi dia kerjanya adalah kerja ngikut orang. Kalau kerjanya dia kerja adalah mandiri, dia usaha sendiri, mau dagang gorengan kayak pengusaha paling kecil atau mungkin pengusaha paling besar, santai dia, terserah. Ini kan duit saya sendiri, saya kerja sendiri, nggak ada yang ganggu. Saya adalah punya otoritas penuh, boleh silakan. Tapi kalau kaitannya kita kerja sama orang lain, kita harus mengikuti peraturan dan kondisi kerja yang harus ada. Karena yang terjadi jamaah sekalian, begitu dia mempertahankan tahajud, begitu sampai kantor dia ngantuk. Maka begitu sampai kantor dia tanda tangan. Habis tanda tangan, aduh ngantuk berat ini katanya, gimana caranya ya? Cari masjid. Masjidnya ada di lantai bawah katanya. Mana katanya? Bentar aja deh, mau ke bawah ini sebentar katanya. Alasannya pengen sholat duha sebentar. Begitu habis sholat duha, apalagi masjidnya adem, ada AC-nya kan, aduh semilir banget, enak gitu kan. Begitu habis sholat duha, apa yang dilakukan? Bentar istirahat, selonjor bentar doang katanya. Kebablasan, mata ngantuk, bangun-bangun jam 10. Kalau ini mungkin terjadi sekali dua kali nggak ada masalah, tapi persoalannya kalau itu terjadi kulla yaum, setiap hari, akan bermasalah. Karena persoalannya seperti itu. Sama kalau itu terjadi di rumah juga sama. Meskipun kerjaan sendiri, tapi kemudian dalam tanda kutip nggak bisa mengatur, ya nanti akan bermasalah dengan istri. Baru jam 9, jam 10 tiba-tiba tidur katanya. Ntar istrinya ngomong-ngomong, ngapain jam segini tidur katanya.
Ini saatnya kerja, kenapa harus tidur begini dan macam-macam segalanya. Tapi beda dengan orang kalau anaknya sudah pada gede semua. Alhamdulillah anak sudah pada mentas semua. Tinggal bapak sama ibunya di rumah. Suka-suka dia mau melakukan apa saja. Nah inilah persoalannya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, selagi kalian mampu. Segala sesuatu kita lakukan dengan kesadaran dan dengan kesiapan kita. Jangan melakukan sesuatu itu dengan memaksakan diri. Boleh memaksakan diri kalau anak-anak kita masih kecil. Mereka masih tahap tarbiyah, tahap edukasi. Ya kita ya ajarkan kepada mereka, ngantuk-ngantuk dikit, sholat subuh di bawah, itu hanya sekedar untuk melatih mereka, sehingga ketika sebulan 2 bulan ya mereka sudah terbiasa, lama-lama nanti dibiarkan. Itu adalah cara ya edukasi kepada anak kita seperti itu. Tapi kalau namanya anak kemudian di bawah subuh dia tidak mau, katanya ngantuk, kemudian orang tua dengan kekerasan, pokoknya kamu kalau ngantuk kalau apa saya guyur sekalian. Ini juga bukan pendidikan yang pas. Itu bukan edukasi yang benar. Bukan edukasi yang benar. Jangan kemudian ngantuk, anak ngantuk, namanya juga anak, diguyur pakai air gitu kan. Nangis teriak-teriak anaknya kan katanya. Papa nakal katanya. Karena ini nggak benar cara yang seperti ini. Namanya anak dunia, anak mau dibilang apa? Ya namanya dunia anak itu kita lihat dulu dia. Yang penting dia masih sholat subuh. Perkara nanti dia jamaah, ya nanti ya kita lihat perkembangannya. Karena kalau kemudian masih kanak-kanak kita paksakan yang seperti itu, yang ada di mindset mereka adalah begitu keras sekali ya cara ngajarkan ayah ya kepada kita seperti itu. Padahal mereka belum balik. Segala sesuatu dicatat oleh Allah kalau yang bersangkutan sudah mukallaf. Anak SD kelas 2, kelas 3, apalagi TK belum balik dia. Nanti baliknya udah kelas 6 kalau sudah mimpi basah, yang pertama sudah haid. Kalau masih anak kecil nggak bisa kita paksakan yang seperti itu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memang anak-anak kita titipkan di pesantren ya seperti itu maksudnya hanya untuk pembiasaan saja, biar biasa jamaah, biar biasa bangun ya sebelum waktunya, itu hanya pembiasaan saja. Tapi meski begitu kadang-kadang anak itu juga belum klik, sudah lama di pesantren tetapi memang kesadarannya belum nyangkut juga itu. Setiap kali ya sholat subuh harus dibangunin susah lagi. Begitu udah bangun, ya bangun dia sholat, tapi sholatnya sambil merem. Apalagi yang namanya subuh jam 4 begini modelnya. Apalagi kalau kemudian dibangunin tahajud jam 3, ya bangun dia. Bangunnya itu nggak klik dia, nggak nyadar dia. Yang ada dia dihantui rasa ketakutan. Kalau nggak bangun ini musyrif ini kejem dia, ntar gua ditendang, ntar gua diguyur, minimal gua digundulin katanya. Dia takut dia. Begitu memang yang ada. Makanya bapak dan jamaah sekalian kalau punya anak cucu lagi di pesantren itu jangan dibanggakan dulu. Jangan dibanggakan dulu. Namanya di pesantren. Baru masa-masa pelatihan itu jangan dibanggakan dulu. Itu belum menjadi sikap resmi dari anaknya, itu belum. Karakter resmi anak itu ketika anak pulang di rumah itu karakter resminya seperti itu. Kalau di pesantren itu ya biasa. Jadi bapak jangan punya cucu, punya anak baru sebulan di pesantren sudah ngomong kesana kemari, alhamdulillah. Kamu tahu nggak itu anak saya yang kemarin yang berisik di sini kan? Pokoknya bikin heboh terus. Alhamdulillah sekali di pesantren, alhamdulillah. Tahu nggak Ustaz? Jam 3 sudah sholat tahajud. Senin Kemis dia harus berpuasa katanya. Alhamdulillah, senang banget katanya. Jangan buru-buru senang. Itu belum menunjukkan keasliannya. Aslinya kapan? Nanti kalau anak pulang itu aslinya.
Begitu pulang di rumah, subuhnya jam 4, sudah jam 5 dibangun mamanya. Ayo dek, bangun, subuh katanya. Capek mah. Lu kok marah? Capek mah katanya. Kok capek? Karena akumulasi kekecewaan yang didapatkan selama ini. Di sono bangunnya ya agak awal, bangunnya jam 2:30 sudah dibangunin. Begitu di rumah pelampiasan. Dan itu terjadi nggak di mana, semua santri mau pesantren mahal, mau pesantren ecek-ecek, semuanya sama. Jangan kemudian Bapak yakin kalau pesantren yang masuknya 25 juta kemudian hasilnya seperti itu. Nggak jaminan. Tetapi kalau Bapak justru punya anak di rumah, Bapak bisa mengkondisikan anaknya sadar mau ikut bapaknya ke masjid, anaknya sadar bisa bangun sendiri tengah malam. Itu lebih hebat. Ya, itu lebih hebat. Karena apa? Itu menjadi karakter dasar dia, bukan dipaksakan oleh pengurus pesantren. Jadi ini seperti itu, ibadah begitu. Kita kembalikan sesuai dengan kesadaran masing-masing. Makanya bapak-bapak coba kalau pas lagi ada Ramadan, program tahajud bareng, kadang-kadang iya deh ikut mana? Ikut itikaf. Tumben ikut itikaf. Teman saya pada ngumpul semua katanya. Iktikaf karena temannya pada ngumpul sekalian katanya. Lah yang begini ketahuan nanti giliran sholat tahajud dia malah ngantuk. Karena terdorongnya bukan karena ingin tahajud, tapi karena temannya pada ngumpul. Udah ketahuan niatnya. Ya, jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah. Jadi yuk kita lakukan ini sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Bahwa yang dicontohkan oleh Rasul, ketika Rasul sholat sendiri dengan ketika Rasul ya sholat bersama dengan sahabatnya, beliau memberikan contoh yang berbeda. Dan memang Rasul mengatakan alaikum bisunnati, ya kalian harus mengikuti sunnahku. Maka yang harus diikuti itu sunnah yang mana? Maka yang oleh para ulama, sunnah yang dalam hal ini adalah sunnah yang wajib. Adapun sunnah yang sifatnya adalah mustahab, jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan yang enggak mendapatkan dosa, itu terserah kembali kepada yang bersangkutan. Karena pada hakikatnya itu merupakan ya satu keuntungan, ya satu saldo yang ingin diperbanyak oleh dia. Ya makanya Rasul ketika memerintahkan sesuatu yang sifatnya sunnah, sunnahnya bukan sesuatu yang terikat, Rasul hanya menyampaikan, memberikan motivasi. Barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib antara 10 sampai 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Rasul mengatakan begitu. Motivasi sifatnya. Yang mau silakan. Yang melaksanakan salat sunnah rawatib silakan. Rasul tidak pernah memberikan ancaman bagi orang yang tidak melakukan salat sunnah rawatib. Karena kalau Rasul kemudian memberikan ancaman, barang siapa yang tidak melaksanakan salat sunnah rawatib ya 12 rakaat minimal atau 10 rakaat minimal, maka dia akan begini. Kalau memang ada ancaman begitu, pasti jatuhnya bukan sunnah lagi, jatuhnya adalah wajib. Tapi karena nggak ada ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sifatnya adalah sunnah. Sifatnya motivasi dari Rasul. Man shalla fi jama'atin yudriku fi takbiratul ihramil imam. Ya, barang siapa yang sholat berjamaah, jamaahnya adalah jamaah gelombang yang pertama. Ya, jamaahnya ketika imam takbir dia ikut takbir, sehingga setiap kali jamaah dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia akan dicatat oleh Allah 2 kebebasan. Yang pertama adalah bebas dari neraka, yang kedua adalah bebas dari kemunafikan. Sifatnya motivasi dari Rasul. Tetapi ketika Rasul menjawab pertanyaan sahabat tadi, syarat apa minimal masuk surga itu Rasul menyebutkan tadi minimal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Maka jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, ketika kita melihat sunnah Rasul memahami syariat Islam ini, juga kita harus ya fahami secara
universal, secara integral, jangan kemudian kita fahami secara parsial. Oh, ada hadis begini loh, ada hadis begini, yuk hadisnya yang mana? Al-majmu', ya najma'uha, ya kita padukan semua hadis yang ada maknanya seperti ini. Jangan kemudian ketika kita memahami sesuatu itu kita fahami secara parsial, juz'iyah saja. Padahal Islam nggak seperti itu mengantarkan begitu. Termasuk dalam hal ini juga sama berlaku bagi bapak-bapak. Ya ketika ingin menentukan kriteria calon mantunya seperti apa, jangan cari calon mantu yang jelimet itu orangnya bisa ngaji enggak? Ya kalau timbang Al-Fatihah wa duha sih apal Pak. Kalau ngaji yang tahsin bagus itu sih enggak sih, ya dia bisa kok itu. Sholat nggak dia? Ya sholat lah Pak masa itu, tapi sholatnya berjamaah atau tidak katanya? Ya setahu saya sih jarang berjamaah, tapi sholat dia Pak katanya. Jadi cari calon mantu sholatnya berjamaah atau tidak, ngajinya bagus atau tidak. Ya itu kalau ngajinya bagus, nanti kalau sudah jadi mantu ikutkan program tahsin. Ya kalau pengen ahli jamaah, kalau sudah jadi mantu nanti ikutkan setiap kajian yang ada, itu biar rajin berjamaah. Jadi cari calon mantu tanyain rajin berjamaah atau tidak, ya kan? Ini sih enggak rajin enggak apa-apa ya, dibilang rajin juga enggak, dibilang enggak juga ya setengah rajin setengah enggak, setengah rajin setengah enggak. Tapi gimana orangnya? Orangnya sih lumayan tanggung jawab Pak, ya kan? Dia selama ini mandiri, nyari duitnya mandiri, ya kan? Ya. Kan memang begitu. Sekarang persoalan kan gitu. Bapak juga memahaminya gampang. Ini urusan mantu itu urusan hidup. Hidup itu pasti urusan ekonomi. Sekarang satu contoh Bapak dihadapkan ada orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin. Kebetulan mohon maaf ya kan, kalau urusan kerja kurang rajin. Tapi yang satu lagi ini ya sholatnya biasa-biasa saja, dibilang rajin juga enggak, tapi yang jelas sholat lima waktu, jamaahnya kadang-kadang. Tapi dia tahu kok yang haram dijauhi, ya yang gitu-gitu dijauhi dia. Tapi tadi intinya itu memang dia itu jarang berjamaah, tapi sholat lima waktu. Tapi kalau urusan dunianya ya lumayan dia tanggung jawab dia. Ini kira-kira kalau ibu-ibu ditanya pilih yang mana ibu-ibu ini? Ada ibu-ibu ternyata di ruangan situ itu, ya punya calon mantu yang begini gimana milihnya kan itu kan ya. Pasti ibu-ibu yang pilih yang rajin kerja aja Pak katanya. Ya. Kalau sholat nanti kan bisa diajarin katanya, kalau kerja nggak bisa ngajarin, repot kan seperti itu. Nah ini persoalannya. Semuanya harus kita fahami secara ya global, secara integral, jangan kita fahami secara parsial. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia nggak boleh ditinggalkan, akhirat apalagi. Jangan sampai kita berat di akhirat hilang dunia, atau sebaliknya jangan sampai kita berat di dunia kita ringan di akhirat, tetapi dua-duanya kita dapatkan semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira begitu jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah SWT. Mungkin ada yang mau diskusi 1-2 menit ya urusan kehidupan ini, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.